Baik, suster potensial rekan-rekan pembangunan dalam ini para suster SS yang ada di lembaga ini, rekan pembangunannya gubernur, wakil Bata, wakil Bata dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya, pertama kita bahagia karena untuk mencari orang menjadi instruktur itu susah. Jadi sebenarnya tadi kalau susternya mau mentransfer mindset kepada masyarakat sehingga mereka mampu berubah pola pikir, itu sebuah pekerjaan susah. Tapi yang lebih susah lagi menemukan orang untuk mentransfer pikiran dan mindset itu ke orang lain, itu lebih susah lagi. Itu dua pekerjaan susah. Harapan pertama kita sudah punya orang, punya sebuah lembaga yang mampu mentransfer baik knowledge maupun skill kepada orang lain untuk mampu berdikari di dalam hidup. Itu nomor satu, pemerintah memberikan apresiasi untuk itu. Karena itu kerjasama pemerintah itu dengan lembaga-lembaga yang dalam hal ini punya kepedulian dalam membangun sumber daya manusia. Itu tidak boleh semata-mata pendekatannya alasan-alasan politis. Nah, alasan politis itu begini, ya data kasih supaya nanti kalau saya maju lagi susah ingat saya. Nah, itu pendekatan politis, ya basa-basi apa jadi itu urusan suster dan itu yang penting. Tetapi kalau mindset kita, semangat yang ingin kita bangun agar ke depan kita mempunyai sumber daya manusia yang bukan saja mereka punya kemampuan intelektual baik, tapi mereka punya skill, mereka mempunyai keterampilan baik, maka tidak ada pilihan lain buat pemerintah. Tidak ada pilihan lain. Kita harus bersama-sama untuk membangun balai latihan kerja. Dan ini bukan baru pertama ada. Dari zaman dulu, waktu zaman penjajahan itu, dulu saya masih ingat kalau masih kecil-kecil bayi dan ayah kita bertumbuh jadi anak, saya masih ingat panggilan nyora bagi seorang istri guru. Betul. Dan nyora ini melatih ibu-ibu di desa bagaimana cara buat kue, bagaimana cara menata tempat tidur, bagaimana cara menata meja makan. Dan itu bukan kayak yang hari ini kita temukan makan kue enak di desa-desa karena balai latihan kerja ataupun desain daripada mentransfer knowledge serta mentransfer skill yang begitu lama dilakukan. Jadi itu bukan pertanyaan hari ini. Apakah itu berlanjut sampai hari ini? Dia sempat hilang. Dan kita menemukan hari ini, kita punya generasi muda, termasuk kita hari ini. Kalau kita kawin di desa, kita punya istri tidak mempunyai kemampuan sama dengan dulu zaman kita punya mama, mereka hidup. Itu kelemahan. Nah, karena itu menurut saya kehadiran saya selalu, kenapa saya tertarik betul kepada lembaga-lembaga seperti ini. Karena saya meyakini dengan kita bekerja sungguh-sungguh, kita mendesain sungguh-sungguh, maka kita akan mempunyai seluruh sumber daya Nusa Tenggara Timur. Mereka punya skill, baik skill dalam berbahasa maupun skill dalam keterampilan-keterampilan lain yang bisa membuat mereka mampu hidup sendiri. Itu pekerjaan besar provinsi ini dan sudah dimulai, dan saya senang bahwa SSPS telah mendedikasikan diri untuk membuat ini. Jadi ini sebenarnya pekerjaan gubernur yang diambil oleh SSPS. Karena itu saya ingin agar memang secara bertahap di sini ada kepala dinas dinas tenaga kerja dari provinsi, saya minta untuk terus menerus mendampingi. Bahkan kita mendesain setelah selesai ini pemberdayaannya macam apa. Jadi selesai dilatih di sini, tidak boleh stop. Mereka harus dilanjutkan. Yang Pak Bupati tadi bisik saya, setelah mereka selesai, saya memasukkan dengan
pemberdayaan supaya mereka tetap berkelanjutan. Tadi beliau bilang saya siapkan dulu 100 katanya. Ini 100 juta nanti. Kalau kita siapkan ini dengan baik, maka ke depan orang tidak lagi seperti itu. Saya ngomong begitu ajak orang berlatih, mereka semangat karena setelah mereka berlatih mereka dilanjutkan. Kalau hanya datang pelatihan lalu dia pulang diam, orang tidak tertarik karena buat apa latihan di tempat susah, ada orang pulang juga saya nganggur juga. Lebih baik saya nganggur lanjut saja terus. Tapi kalau datang sini lalu dia keluar, dia bisa bikin bakso, dia bisa jual, dia bisa punya warung bakso, dia bisa punya tempat untuk bahkan kita bisa cari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kupang atau ada di Surabaya untuk orang bisa garmen dan segala macam melanjutkan itu, kita bisa untung. Kenapa? Daripada dia bayar tiap bulan di sana, ataupun nanti satu saat kalau orang mesti demo dan segala macam, dia bayar orang, tinggal kita siapkan, kita ambil quality controlnya disiapkan, jahitnya di sini, standarnya cukup, tidak perlu mereka harus punya karyawan tetap. Dunia sudah menuju ke sana. Seluruh industri-industri lebih tertarik mereka bekerja, disiapkan, mereka akan ordernya dikasih, siapa yang kerja dikembalikan. Sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti itu, tas, merek tas yang hebat seperti Hermes itu satu tas itu harga 1,2 miliar. Satu tas. Itu tas sekarang tidak tertarik untuk kasih desain, jahit, semua dikasih keluar. Dia tidak punya karyawan. Diserahkan semua. Nah ini momentum dunia menuju ke sana. Sekarang kita harus siapkan. Tidak menutup kemungkinan yang jahit, penjahitnya ada di Lembata, tapi yang menjahit untuk kepentingan perusahaannya ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Jawa dan yang lain-lain, atau di Sulawesi. Itu sekarang dunia sudah mampu untuk melakukan itu dengan baik. Karena itu saya harapkan memang kita harus menyiapkan desain kita dengan baik, cara berlatih juga dengan baik. Kalau jahit ini suster, saya belajar tentang jahit, bukan karena saya penjahit. Saya satu saat mau ingin membawa tenunan NTT untuk dikenal oleh dunia. Dan satu-satu cara harus masuk fashion show. Dan saya ingin fashion show dunia. Maka saya ke New York. Saya pergi bicara bahwa ini kami punya tempat terbaik, ini bagus luar biasa. Mereka tidak mau. Ini tertipu kiri kanan. Lalu akhirnya mereka, oke, kami mau lihat jahitan. Maka saya suruh kirim jahitan dulu. Nah datang ini jahitannya masalah. Mereka ada rupanya ada standar jahitan yang standar internasional punya. Saya pikir jahitan sama saja. Rupanya mereka periksa. Periksa tidak banyak-banyak. Periksa pas putar di sini. Ini dia. Begitu dia lihat putar itu dia langsung tahu ini bagus. Jadi sebentar aja cek. Ini out. Ini out. Ini out. Out semua dari 40 dikirim satu saja yang bisa dipakai. Berapa susahnya, berapa hebatnya itu jahitan. Jadi kadang-kadang kita anggap remeh penjahit ini. Kalau tidak ada penjahit, kita tidak berdiri begini, pakai barang begini. Semua tidak ada barang-barang. Dan itu hebatnya penjahit. Jadi orang meremehkan seorang penjahit. Lalu lihat penjahit tidak dianggap, sementara dia memakai karya seorang penjahit. Jadi ini menurut saya hal-hal seperti ini yang harus terus kita dorong agar pemahaman masyarakat itu paham. Nah, kenapa? Karena kita selalu melihat penjahit itu murah, karena itu mereka diremehkan. Sama seperti kita melihat tukang masak, chef. Kalau tukang masak di kampung yang murah, tapi kalau tukang masak yang disiapkan yang punya skill yang bagus, minimal gajinya 10 juta seorang tukang masak. Kalau yang sudah masuk industri itu harganya ratusan juta, miliaran. Satu bulan diterima miliaran yang sudah industri. Nah ini tidak gampang. Kita ini selalu pikir karena kita punya standar seperti itu. Lihat tukang masak ya, tukang masak mak-mak di rumah. Jadi tidak ada satu cek seluruh profesi di NTT. Profesi pilihan profesi nomor 1 pasti sekolah, dokter. 2 nanti pendeta, pastor, suster, itu paling banyak. 4 guru, TNI, Polri. Tidak ada contoh chef, penjahit. Jarang pernah terjadi. Karena mindset itu tadi saya bilang, mindset, perspektif. Berapa banyak mereka melihat profesi di depan mereka, dan itu juga yang ditaruh di dalam hidup kampus mereka untuk mereka ingat ini yang saya mau jadi, dan ini yang harus kita terus, mana yang harus kita rubah. Karena itu memiliki lembaga seperti ini mampu mendesain mereka bahwa perspektif kamu ke depan, duniamu bukan sederhana ini, tapi duniamu besar dan kamu boleh pergi kemanapun selama kamu memiliki pengetahuan, apalagi skill bahasa Inggris tadi saya lihat, dan itu didorong terus. Tidak mungkin, dunia tidak akan lagi menunggu kita.
kita mau bahasa Batak, ilmu tidak ada dalam bahasa Batak, bukan, mohon maaf, dalam bahasa Batak orang tidak ada ilmu dalam Google dalam bahasa Batak. Bahasa Indonesia terbatas, bahasa harus bahasa Inggris. Apa namanya, kita kalau siap seperti anak-anak tadi, saya pastikan setelah mereka nanti tumbuh dewasa, mereka akan memahami apapun, mengerti apapun. Dunia sekarang tidak lagi tertutup seperti suster yang saya punya hidup zaman dulu. Sekarang tidak lagi. Sekarang sudah inklusif ilmu itu. Sekarang sudah inklusif hubungan-hubungan sosial itu. Tidak lagi tertutup terbatas. Hanya kita DTT saja yang sedikit eksklusif. Tapi dunia sudah inklusif, sudah terbuka. Siapa saja berhubungan dengan siapa saja. Kita jual barang di sini, bakso di sini, bisa dibeli di orang Amerika. Hari ini juga. Hari ini sekarang jam 8 kita ada Google di sini menyatakan jualan. Di Amerika, New York jam 8 malam, dia mengatakan oke, produk kamu saya mau. Hari ini juga, jam ini juga begitu kita transaksi, dia menyatakan persetujuan di dunia mana. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya punya kesempatan market besar untuk kita mampu bersaing dengan orang lain. Pertanyaan kita, produk apa yang harus kita kasih? Dan produk itu perlu pelatihan. Dan pelatihan itu perlu orang yang terpanggil dengan otak, dengan hati, dan mau melakukan. Tidak gampang menjadi pelatih. Semua orang mau menjadi pelatih, tapi hanya orang yang punya otak, punya hati. Kalau dua ini satu saja terjadi. Punya hati, otak tidak ada, makanya transfer salah semua. Punya otak, hati tidak ada, lu salah soal urusan luar, saya tidak ada urusan. Tapi kalau dua-duanya nyatu, otak ada, hati ada, maka dia terpanggil untuk mentransfer, dia mendampingi, dia ikut membantu membangun, dan manusia itu jadi sama seperti tanaman. Jadi kalau mama orang mengurus manusia sama dengan urus tanam. Duduk omong tiap hari, kalau tidak buah lama-lama saya potong buah dulu. Lama-lama ini buah ya sudah saya buah saja pakai buah. Karena dia mampu hidup. Coba kalau tidak percaya, di rumah ada bunga yang kita tanam atau pohon yang kita tanam tidak omong, ada pohon yang kita tanam sambil kita omong kita terus. Pohon yang kita maki-maki terus kau mati. Ini kamu saya sayang. Nanti tumbuhnya pun beda. Dari ini saya lakukan, saya pernah coba-coba ini. Pohon yang saya sayang dia berbeda dari pohon yang saya tidak sayang. Makhluk hidup dia sama dengan kita seluruh makhluk hidup yang lain. Jadi karena itu apalagi manusia yang mempunyai semua desain, semua peralatan lengkap yang ditempatkan Tuhan di dalam seorang diri manusia. Karena itu saya harapkan tidak ada yang tidak berubah. Manusia tidak berubah itu karena dia tidak mau, atau lingkungan tidak mau, atau sistem pemerintahan menghambat. Selama itu ada sistem pemerintahannya memberikan ruang, akses yang cukup, lingkungan memberikan akses yang cukup, ada kepedulian di situ, tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang tidak berubah. Karena itu saya ingin di dalam semangat kebersamaan ini, saya ingin agar para suster terus dengan lembaga pelatihan ini dibangun. Saya sebagai gubernur, saya tidak sedang untuk ini hal yang penting bagi saya, dan saya yakin Pak Bupati juga serius seperti saya, punya pemahaman seperti saya, dan karena itu lembaga pelatihan ini akan kami dorong sebagai kekuatan utama untuk melahirkan sumber daya yang handal dalam menjawab tantangan kekurangan yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di lembaga ini. Saya sekian, terima kasih buat kita semua.